Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sepi ya. Assalamualaikum terus malam 27 mah. Nginten terus ngemutan mudik. Insyaallah hari ini di malam yang ke-27 Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ibu, bapak, jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesehatan, memberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Tidak ada orang yang tergerak untuk segera datang ke masjid. Tidak ada orang yang tergerak untuk segera sholat sunnah tarawih. Bahkan di 10 hari terakhir tidak ada orang yang tergerak untuk itikaf di masjid. Kalau kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim yang beriman, tidak mempunyai iman dan Islam dan lubuk hatinya. Padahal di 10 hari terakhir ini Rasulullah sampai memfokuskan ibadahnya di 10 hari terakhir. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, meninggalkan istrinya hanya untuk ibadah di 10 hari akhir di bulan suci Ramadan. Kalau kita di Indonesia ataupun misalnya seluruh di Indonesia ini kebalik. Di awal-awal Ramadan kita penuh sampai keluar, bahkan membuka tenda di luar. Tapi di akhir-akhir 10 Ramadan di finishnya berkurang untuk sholat tarawih di masjid. Ya mudah-mudahan mereka yang saudara kita dalam perjalanan mudik menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ibadah tidak hanya sholat saja, tidak hanya sholat sunnah. Kalau kita berkunjung dengan orang tua kita, bersilaturahim, itu kalau kita niatkan ibadah jadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari panitia memberikan judul puasa adalah perisai. Sudahkah puasa itu menjadikan diri sebagai perisai, menjadikan diri kita sebagai benteng tak kala kita bisa menjauhi dari neraka yang Allah nanti bajikan kepada kita? Sudahkah puasa itu sebagai perisai yang membentengi kita dengan hawa nafsu kita? Apakah dengan saum ini kita ada peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Yang biasanya kita setiap tahun Ramadan dari tahun 1442, 43, 44, bahkan sekarang 1445, apakah ada peningkatan yang signifikan yang kita rasakan saat ini? Apakah Ramadan yang kita lalui bertahun-tahun seperti itu saja? Tidak ada perkembangan yang lebih plus lagi, lebih peningkatan yang meninggi. Bangun jam 3 sahur, terus azan subuh sholat, sudah sholat tilawah, mungkin kerja atau tidur, sholat zuhur, asar, maghrib buka saum lagi, sholat isya, tarawih. Apakah seperti itu dari tahun ke tahun Ramadan yang kita lalui? Atau bahkan Ramadan ini hanya sebagai menjaga, menahan lapar haus saja? Karena kata Rasulullah, berapa banyak umatku yang saum yang hanya bisa menahan lapar haus saja. Jantan saum nate sami siga murang kali usia genep 7 atau 8 tahun. Dia saum sama sahur, dia sholat. Cuman tidak ada nilai plusnya dalam ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat ini ada beberapa golongan orang-orang yang merugi tatkala bertemu dengan Ramadan. Kok bisa ya Ustaz orang yang bertemu dengan Ramadan dikatakan orang yang merugi? Padahal harusnya beruntung. Seperti ibu bapak tatkala menjelang lebaran di mall-mall itu pasti ada namanya midnight sale ya Bu ya. Yang jualan yang obrolnya luar biasa. Diskonnya sampai 50 plus 70. Wah, luar biasa. Sampai dari jam 12 malam sampai jam 1 malam masih dibuka mall itu.
Nah, Ramadan ini adalah midnight-nya malam Lailatul Qadar. Tapi tidak bergelak-gelak atau ngantri seperti imam. Ya, tidak tertarik dengan bagaimana Allah memberikan obra pahala yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Makanya orang yang rugi bertemu Ramadan adalah seseorang yang melaksanakan saum Ramadan di awal Ramadan sampai dia wafat di hadapan Allah. Dia yang saum tidak pernah menghususkan amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Jadi gitu-gitu wahai ibadahnya tidak peningkatan. Tahun kemarin khatam Quran cuma 1 juz, tahun sekarang 2 juz, malah mundur jadi 1,5 juz. Tidak ada peningkatan. Seharusnya sudah masuk malam 27, kita sudah masuk 27 juz Al-Quran yang kita khatamkan. Bahkan sahabat Nabi SAW, beliau Ramadan mengkhatamkan sampai 3 kali khatam Al-Quran. Kalau kita ada imam panjang seetik terus dicirian atau kadidis na imam bela bisa na pindah masjid yang kadidis na cangkel ngomong pamai Jumat kan aya ada masjid yang mengkhususkan imam sudah tak sajadah pas surat pindah eta masjid itu kayak itu alami masjid itu masjid. Padahal tak kala kita mendengarkan seorang imam membaca ayat Al-Qur'annya panjang, pahalanya mendapatkan pahala mendengarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Pahala sunnah sama dengan pahala yang wajib. Yang wajib berlipat-lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau menjadikan perisai bagi kita saum Ramadan ini selama 30 hari atau 29 hari ini? Sudahkah merasa menjadi benteng bagi kita tak kala Ramadan ini akan pergi? Ramadan ini akan meninggalkan kita. Ramadan sudah berkemas akan meninggalkan kita, Ibu Bapak. Dan belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan. Bahkan tidak jauh-jauh kita jangan bertemu tahun depan Ramadan, besok hari pun kita belum tentu masih bisa duduk di masjid ini. Besok hari pun kita belum tentu bisa bertemu dengan orang tua kita, saudara kita yang sama-sama sahur, sama-sama tarawih dan Nurul Jamil ini. Tidak ada yang tahu kapan kita akan menghadap Allah. Yang kedua, orang yang rugi bertemu Ramadan, mereka mengetahui bulan Ramadan adalah bulannya pengampunan, tapi mereka tidak mengkhususkan untuk meminta ampun kepada Allah. Padahal Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, bulannya pengampunan. Adakah bulan lain adalah bulan pengampunan? Tidak ada selain bulan Ramadan. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Kalau istilah dalam bahasa Arab, sari'u itu bersegeralah, kata perintah itu, Bu. Kalau ayat lain dalam Al-Qur'an, surat pertama turun surat apa, Bu? Ala iqra, itu fi'il amr, kata perintah, bacalah. Kata perintah harus dilaksanakan. Nah, ini katakan sari'u, bersegeralah, maghfiratin min rabbikum, memohon ampun kepada Tuhanmu. Tolong ditunda-tunda, menurang kita buka salah, buka dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap detik, siap menit kita pasti bermaksiat, berdosa di hadapan Allah. Jangan pernah berhenti memohon ampun kepada Allah. Terkadang kita sudah sholat 5 waktu, assalamualaikum, assalamualaikum, lupa langsung kompor jadi paruman pohon. Waduh, sampai sholat 5 waktu itu terhusu. Allahu Akbar. Tadi dikunci temu mobilnya hilap deui. Oh, eta pantau di mana kuncina? Sampai ruku, sujud, sampai salam terakhir atahiyat mikirkeun kunci. Salam dari iftitah sampai salam atahiyat pun tidak dibaca karena memikirkan hal-hal yang tidak penting dalam ibadah di hadapan Allah. Bisa jadi sholat kita yang kita sholat 5 waktu, sholat sunnah kita belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala karena tidak tumanina, tidak fokus kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisi kasiangan, bisi iya, bisi itu, semuanya belum dipasrahkan hanya kepada Allah. Padahal iftitahnya kan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya hadapkan wajahku, luar biasa itu. Tapi sudah ibadah di hadapan Allah, tidak pernah khusyuk ibadah kepada Allah. Kalau semua orang muslimin, orang yang beriman, tak kala dia beribadah kepada Allah, Allahu Akbar, dia merasakan sholat subuh ini terakhir di hadapan Allah, pasti begitu khusyuknya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tak kala qiyamul lail dia bangun jam 2:30, jam 2 dia qiyamul lail salat, dia berharapkan maghfirah dari Allah, dia bangun, mungkin ini salat tahajud saya terakhir di hadapan Allah. Begitu khusyuknya dia ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudahkah merasakan dalam diri kita dengan momentum Ramadan ini? Sudahkah Ramadan ini sebagai tarbiyah, pembelajaran bagi kita, pendidikan bagi kita, dilatih dengan bangun sahur, makan sahur, sholat berjamaah, baca tilawah Quran, ya, infak, sedekah, zakat. Sudahkah merasakan benteng bagi kita kalau Ramadan itu akan pergi dengan kita? Pan upami Ramadan mah subuh, zuhur, asar masih penuh ya, 2 saf, 3 saf subuh. Terus tinggal aja nanti masuk Idul Fitri, Syawal, sasap deui, aki-aki deui deh payun teh aya deui kemarana. Ya. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang rugi bertemu dengan Ramadan. Tatkala seorang yang beriman dia saum di hadapan Allah sampai akhir hayatnya, dia mengetahui bahwasanya sahur itu adalah sunnah dan sahur itu adalah tempatnya berdoa di hadapan Allah. Jarang orang yang tatkala bertemu sahur dia berdoa atau sholat 2 rakaat sholat sunnah. Bangun jam 3 langsung makan habaq, tidak ada untuk niat sholat 2 rakaat. Padahal sahur itu tempat ijabahnya doa untuk beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar bu, ibu masak ngoseng-ngoseng anak nasi, astagfirullah Rabbal barok, luar biasa. Nikmat ibadahnya seperti itu. Tak kala ibu bangun jam 3 malam, jam 2 malam menyiapkan makan untuk anak, suami, istri semua, kalau diniatkan ibadah karena Allah, jadi pahala yang luar biasa di hadapan Allah. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah. Yang terakhir, orang yang rugi bertemu dengan Ramadan adalah dia bertemu Ramadan di awal Ramadan sampai akhir hayatnya. Namun orang yang saum itu tidak pernah mengharapkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Bahkan berapa banyak orang yang tidak paham apa malam Lailatul Qadar itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mangga ibu mau coba hitung berapa 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun plus 4 bulan. Luar biasa. Bertemu hanya dalam 10 hari terakhir dan 1 malam saja di malam Lailatul Qadar. Apakah kita tidak tertarik dengan seperti itu? Bagaimana Rasulullah mengatakan idza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah, Allah bukakan pintu-pintu surga. Ibu bapak tertarik Allah bukakan pintu-pintu surga di bulan suci Ramadan. Bahkan waghliqat abwabun nar, Allah tutupkan pintu-pintu neraka. Saking Allah sayangnya pada manusia ditutuplah neraka teh. Diikat, dibelenggu setan-setan. Kok tidak tertarik untuk datang ke surga? Tidak tertarik untuk masuk ke surga? Bahkan suatu hadis dikatakan seseorang yang akan dirindukan orang surga adalah yang pertama apa? Seseorang yang mencintai membaca Al-Quran. Sekarang kita jarang mencintai Al-Quran. Bahkan kita malu membawa Al-Quran. Kita tuh kalah dengan orang-orang yang non-muslim. Mereka bangga dengan kitabnya dibawa. Kita terkadang bawa kitab itu sama nawa, saya anaknya di mana wae bersama barang. Anu katincep nauzubillahi min dzalik. Padahal Al-Quran ini adalah kitab suci. Al-Quran petunjuk kita. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk pembeda dari hak yang batil dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Makanya Ramadan ini dikatakan sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ada sebuah kisah ibu bapak. Ini kisah fakta nyata. Seorang ibu usia 60 tahun ke atas. Dia sakit, mempunyai diabetes yang sangat tinggi. Tengah malam mencari minum ke dapur, berjalan sendiri, terjatuh dan sampai tidak sadarkan diri. Dibawa ke rumah sakit dan sedikit berbulan-bulan beliau tidak sadarkan diri, hanya tangan saja yang bergerak. Semua sudah pasrah kepada Allah. Karena sakitnya mendadak jatuh, karena gula tinggi kan suka pusing biasanya, jatuh. Akhirnya di ICU berbulan-bulan. Singkat cerita,
di akhir ajalnya si ibu ini bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua perawat dokter kaget melihat seorang ibu yang begitu mudahnya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Rasulullah, apabila seseorang umatku yang wafat di hadapan Allah dia bisa mengatakan la ilaha illallah, huwa ahlul jannah, dia ahli surga. Tanpa ditakinkan, tanpa diikuti, dia bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua rumah sakit menanyakan apa istimewa yang seorang ibu itu begitu mudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Singkat cerita, dokter itu bertanya pada keluarganya, pada ahli warisnya, apa rahasianya si ibu begitu mudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata si ibu itu selama hidupnya tidak pernah meninggalkan baca Al-Quran. Ada waktu senggang dia baca Al-Quran. Tidak ada kegiatan apapun dia baca Al-Quran. Bahkan mentadaburinya, membaca tafsirnya, menghafalkannya sedikit demi sedikit. Tidak ada waktu untuk hal meninggalkan baca Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Yang usia kita sudah hampir-hampir menjelang ajal ini. Sudahkah kita mencintai Al-Quran yang kita cintai kepada Allah? Sudahkah Ramadan ini sebagai bulan Ramadan yang cinta Al-Quran? One day, one zul, satu hari satu juz membaca Al-Quran. Sudahkah hati kita menjadikan perisai bagi diri puasa ini merubah diri kita menjadi lebih baik? Oleh karena itu, mudah-mudahan kita digembleng dengan 30 hari Ramadan ini ada asar bekas bagi kita, bahwasannya kita merasakan membutuhkan Allah di antara kita, bahwasannya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan di akhir-akhir Ramadan ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menerima ruku sujud kita, saum kita, zakat kita, dan menjadikan diri kita selalu ibadah kepada Allah dengan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.